pinggiran tebing. Daibot jangan terlalu bertahan lama di bagian ini karena takutnya beberapa tim yang sudah mulai bergerak masuk dari bagian bawah terlihat jelas badan dari seorang Daibot. Ya tapi Daibot tadi di posisi yang cukup aman lah. Seenggaknya dia udah ada di posisi yang aman, nggak harus fokus ke berbagai sisi juga tinggal mengamati dari arah belakangnya. Sementara Aura yang semakin dekat kali ini kalau dilihat-lihat ya pergerakannya Aura itu agak sedikit ngekor pergerakan yang dibuat sama Bigetron tadi. Tadi Bigetron rotasi masuk ke Painan lewat jalur ini dan sekarang Aura ngintilin dari belakang karena mungkin emang ini adalah jalur yang aman juga, nggak terlalu terbuka dari bagian kiri mereka. Tapi ya Skylights ternyata bisa melihat keberadaan dari Aura di mana kali ini spray dari seorang Zai sedikit masuk hit parkir berbicara pemain dari Aura, bahkan kali ini connect lagi berbicara seorang Jaden tapi masih belum mampu lagi dan lagi masih belum mampu untuk mendapatkan sebuah knockdown karena pemain dari tim Aura. Iya betul sekali, ternyata Aura bukan menjadi air dari ujung ekor tapi masih ada Skylight Gaming yang bertahan di bagian belakang mereka. Tapi tidak menunggu waktu lama, Skylight juga harus bergerak untuk keluar menyeberang ke area sebelah lagi untuk mendapatkan bagian safe zone-nya dan Aura masih bertahan. Ini mereka waktu demi waktu mereka semakin dekat. Bigetron harusnya udah mulai bergerak sih karena mereka harusnya bakal memprediksi lagi pergerakan dari circle-nya. Nextnya circle keempat akan muncul di bagian mana. Terlalu lama mereka menahan, malah mereka bakal kerepotan oleh tim-tim yang terlebih dahulu mengamankan bagian high ground sekitar Painan. Dan Skylights yang sudah mulai membangun pergerakannya juga mengambil dari arah barat untuk masuk ke dalam zona yang ketiga. Masih sedikit mencari-cari informasi lagi apakah di sekitar sini ada tim lain atau tidak. Sebenarnya kosong sih daerahnya, tinggal di follow up aja sama anggota-anggota Skylights Gaming yang lainnya. Tapi kita lihat BNW benar-benar berada di bagian area circle. Awalnya mereka berada di bagian tengah, update circle berikutnya mereka sudah mulai melenceng ke bagian pinggiran. Dan BNW benar-benar mereka harus mempertahankan area mereka dengan sangat kuat. Karena ini sebentar lagi bakal banyak tim yang masuk ke area mereka. BTR kemarin yang tadi saya sempat bahas tapi ada war yang terjadi. BTR itu kemarin mereka bilang bahwa mereka tuh selalu mendapatkan posisi aman, posisi tengah terus untuk PMPL season ini, tapi mereka defense-nya belum kuat. Tinggal ngelihat lah hari ini kira-kira sekuat apa defense yang sudah mereka persiapkan untuk minggu yang ketiga atau minggu terakhir di babak Liga dari 2022 PMPL Indonesia Spring Split. Skylights kali ini sudah mulai berkumpul dan mereka butuh bergerak sedikit lagi untuk masuk ke dalam zona. Bigetron tadi mendapatkan center circle. Ia juga mendapatkan nomor di bagian utara dari circle dia. Dan kali ini dia melihat pergerakan dari seorang Audrey langsung di spray begitu aja, namun tidak membuat Audrey-nya ter-take down. Malah knockdown diamankan oleh Geek Fam karena pemain dari Victim 365. Bahkan kali ini Ken sudah dipulangkan berbicara lobby. Ada dua fight di arah dua titik yang tidak terlalu jauh jaraknya. GD karena Geek Fam dan Geek Fam karena Victim 365. Iya, dan ini sebentar lagi bakal menjadi bukit berdarah. Banyak tim sudah mulai bergerak untuk memperebutkan area high ground di mana Booms cukup tenang. Yang kita tahu juga bahwa Genesis Dogma dulunya mereka sangat kuat dan rapi bermain di area Sanok. Dan itu dia Microfox juga mendapatkan satu korban lagi. Ada fight yang terjadi di sisi lain. Masih menunggu ada split yang cukup berani lakukan dari seorang Booms. Berada bagian depan untuk mencari informasi ketika depannya kosong. Baru memanggil teman-temannya. Tapi saat ini Bonafide tidak membiarkan GD. Cukup nyaman. Granat bakal dikokang kembali dikirimkan. 2 granat. Ada belasan juga. Tapi meledaknya belum pas pada tempat dari anak-anak Bonafide. Betul, ada satu granat dan satu smoke tadi yang dilemparkan. Bahkan kali ini bakal ada granat berikutnya yang bakal dilemparkan dari arah GD bertukar Bonafide. Masih bisa mengamankan posisi mereka. Bahkan David berhasil mereka amankan. Satu takedown knockdown kali ini berhasil mereka amankan. Dan juga Tuyul bergerak dengan begitu hati-hati, tidak terlalu buru-buru untuk tabrak arah pertahanan dari arah Genesis Dogma. Tapi kali ini Nux dengan sebuah granat yang bakal dilemparkan tipis bertukar bagian bawah meletup. Masih terlalu jauh, namun granat balasan dari GD juga masih belum on point. Sementara Daybot dipulangkan ke arah lobby dan Bonafide juga di takedown karena posisi mereka terspot oleh Genesis Dogma. Tapi Booms juga berhasil diamankan. Knockdown demi knockdown dilakukan antara GD dan juga Bonafide. Bahkan Tuyul sebuah flank yang sukses kali ini bakal meng-spot satu pemain terakhir. Ada Satar di bagian bawah sana dan memberikan sebuah spray yang begitu lengket ke arah Tuyul. Dan Satar masih bisa bertahan tapi Ucup dengan low HP-nya healing dengan begitu tenang. Kali ini Satar selesai sudah melakukan healing bakalan sedikit tapi seperti yang diberikan oleh seorang Satar. Masih bermain di balik batu juga kali ini. Hampir mendapatkan satu lebih. Hampir tidaklah cukup dan masih ada backup dari bagian belakang. Sebuah bukit Bonafide berhasil memulangkan GD ke arah lobby. Nice try sudah untuk perjalanan Genesis Dogma di game kita yang pertama Sunhawk. Dan saat ini kita bakal melihat lagi dari Geek Fam, maybe lagi memantau, tapi Lyser juga mendapatkan seorang GPX Matoy langsung terpulangkan ke arah lobby. 2 poin kill masuk, 2 poin elimination masuk untuk EVOS, tapi mereka harus bermain dengan 2 player saja. Akan ada granat yang dikirimkan lagi ke arah Rosemary. Hati-hati.
Susulan Molotov lagi, tapi mereka tidak terlalu harus bertahan lama di sini karena Blue Zone semakin menyicil HP mereka. Mau tidak mau harus maju dengan jigil-jigil manja yang dilakukan dari seorang Rosemary, akan berhadapan dengan seorang Leicester. Jump shoot, headshot. Oh my god. Keren sekali movement yang dilakukan dari seorang Leicester, langsung dikonfirm menjadi point elimination. Betul sekali, begitu tenang walaupun melakukan fake bagian Blue Zone, tapi di bagian lain dari Ion kali ini harus menghadapi tamu yang tidak mereka undang, di mana Zone sudah mulai masuk menuju ke arah compound mereka. Banyu yang ada di bagian luar tentunya sudah mengetahui keberadaan dari Ion adanya di bagian mana, tapi Flekido dengan berhati-hati di bagian sebuah ruangan tentunya bakal langsung terabas keluar masuk sana dan granat dari Linux connect. Frenzy berhasil diamankan, bahkan Leicester di bagian lain ada GPX yang sedang berperang dengan EVOS juga. Ini dua fight di bagian dua titik yang berbeda dan Zai harus menghadapi tamu yang tidak diundang kali ini. Aura bakal tabrak menuju ke arah kompon mereka. Zai tumbang dan dipulangkan menuju ke bagian lobby, tapi Six juga berhasil diamankan. Skylights versus Aura kali ini antara naga api melawan burung dari utara. Banyak yang sudah mulai mengalami bonyok-bonyokan, dan benar sekali saat ini kembali pertemuan Void dan juga Onyx terjatuh lagi, saling tukar-menukar knock, dan mereka lagi dipantau oleh Bigetron Red Alliance dari bagian bukit sebelah kiri. Jar mau tidak mau harus YOLO ke bagian bukit, akankah terlihat ada backupan juga dari seorang Cleon, masih terus memakai bandits-nya, tapi itu dia Luxi sudah memantau dari awal, mencari tambahan lagi korban dari anak-anak Onyx yang masih bertahan termakan oleh Blue Zone yang semakin sakit. Wow, Bigetron. Betul, mereka benar-benar menjadi magnet dari zona-zona yang muncul sampai di zona yang ke-6 kali ini. Bahkan mereka berada di bagian tengah circle. Satu-satunya tim yang sudah menguasai circle ini adalah Bigetron. Bahkan kali ini Luxi mendapatkan angle yang begitu bebas untuk ditujukan bertukar Onyx, dan Onyx dipulangkan karena lobby. Bahkan Bigfam juga menjadi sebuah pandangan indah dari Bigetron untuk poin-poin dari Red Alliance. Iya, ini saatnya Bigetron bakal melakukan nyayur-nyayur. Itu dia granat dari Zuxi. Terkonek ke arah seorang Audrey, di mana tukang tembak aim yang cukup tajam. Wow. Granat berikutnya lagi, KPD yang langsung dibangun dari Suksi, Pu sendirian, dan Geek harus terpulangkan di posisi ke-9 saat ini. 6 poin elimination langsung dimiliki dari Bigetron Red Alliance. Gila men, kontrol zonanya mereka, berani nembaknya mereka, benar-benar membuat mereka nyayur banget. Untuk sementara ini mereka mendapatkan 6 elimination, berbeda satu dengan Bonafide sudah mendapatkan 5 elimination, tapi Bonafide butuh bergerak lagi untuk masuk ke dalam zona. Dan BNW yang cukup dekat kali ini dengan anggota-anggota dari Zone Esports, di mana Banyu sudah mulai mendekat menuju ke BNW, tapi belum bertembak di antara kedua tim ini. Masih bermain dengan begitu sabar, bahkan Banyu tidak ingin membuka tembakannya sama sekali, Reski. Iya, masih menjadi cacing dilakukan dari seorang Banyu, bergerak menuju ke area titik di mana diisi oleh tim BNW yang masih bertahan 3 player. Akankah dia berhasil menangkap 1 player? Tapi kalau ketika dia tangkap 1 pun, dia juga terancam punah sih ini. Karena otomatis teman-teman dari BNW langsung sadar secepat mungkin untuk memberikan sebuah follow up. Tapi itu dia, Molotov terlebih dulu bakal dikirimkan ke arah seorang barrier, akan terbakar. Belum ada tanda-tanda DPS ya. Belum ada tanda-tanda DPS, tapi 2 Molotov akan dilemparkan barrier. Akhirnya bangun dari tempat persembunyian, namun dia melihat pergerakan dari seorang Banyu, dan kali ini Banyu mencicil HP dengan begitu banyak ke arah seorang barrier, bersembunyi di balik sebuah pohon, masih belum mampu untuk mendapatkan atau untuk menghalangi tembakan-tembakan dari seorang Banyu, namun masih ada backup dari bagian belakang tentunya. Dan kali ini sepertinya dari Zone Esports akan kehilangan 2 anggota mereka, Mineral yang bakal menjadi last man standing untuk Zone Esports. Saat ini kembali BNW yang masih mengungguli dengan memiliki 2 player aktif, tapi Bigetron terbackstep 1 player mereka. Luxi harus tertangkap dan langsung terbakar. Granat berikutnya lagi menjatuhkan seorang Jaden yang sudah memakan seorang Luxi. Saat ini Bigetron harus menyadari secepat mungkin ke bagian belakang mereka ternyata masih ada Aura yang bisa membackstep mereka. Betul sekali, Aura masih bisa memberikan backstepnya sedikit demi sedikit, namun kali ini dari Bigetron yang menyisakan 3 anggota mereka. Jaden sepertinya sudah dipulangkan ke arah lobby, di mana Aura kali ini hanya menyisakan Hans for You yang menjadi pemain terakhir dari Aura saat ini. Bonafide akan berfokus untuk melakukan healing, dan juga Zone Esports kayaknya bakal melakukan healing. Akan ada 2 tim yang melakukan commit fight, atau 3 tim yang akan melakukan commit fight di bagian dalam dari zona yang ke-7. Hans for You tercicil sedikit lagi dan berhasil sudah. Prediksi dilakukan dari seorang Liquid, memulangkan anak-anak dari Aura puas di posisi ke-5. Saat ini di menit ke-25 menyisakan 4 tim, 8 player masih aktif, di mana keunggulan yang dimiliki dari BNW cukup
kuat dan masih sama dengan Bigetron saat ini. Ini kondisinya berimbang 3 lawan 3 antara BNW dan juga Bigetron, di mana ini adalah dua tim yang masuk ke dalam zona untuk gangguan dari Nux dari arah luar. Sempat memberikan tembakan bertukar Bigetron walaupun akhirnya dia dipulangkan oleh Blue Zone yang menyakitkan karena healingnya sudah habis. Liquid sudah mendengar beberapa tembakan dan langkah kaki dari arah Bonafide. Kali ini ada lemparan molotov dari seorang Liquid, sedikit membatasi pergerakan dari BNW. Dua tim tersisa. Kali ini Reski kira-kira Bigetron atau BNW? Saya Bigetron sih. Oke, gua BNW berarti supaya kondisinya berimbang ya. Iya. Kali ini granat sudah mulai dilemparkan, meletup sudah dan memberikan splash damage karena dua pemain dari Bigetron. Zuxi terpaksa ditarik lagi mundur ke bagian belakang, namun granat dari Liquid masih belum mampu memberikan splash damage yang dalam karena pemain-pemain dari BNW. Iya, sebenarnya posisi masih lebih nyaman BNW, tapi ini posisi mereka tidak enak ketika Bigetron memainkan utility terus-menerus ke arah mereka. Tapi saat ini mungkin utility granat yang dimiliki dari BTR sudah semakin minimalis sekali. Betul. Dan saat ini masih terus bergerak dengan berdiri. BNW masih bisa bermain dengan berdiri, tapi BTR saat ini mereka harus terus bertahan dengan melakukan proning atau jongkok saja. Betul sekali, tapi ternyata Zuxi masih punya molotov yang bakal dilemparkan bertukar seorang Kopinli tadi, namun tidak ada damage yang diterima oleh Kopinli. Granat juga bakal dilemparkan dari seorang Zuxi bertukar bagian depan sana, namun kali ini connect. Zuxi mendapatkan satu. Ini adalah genderang perang untuk membuat Bigetron lebih percaya diri lagi. Melihat satu orang di bagian sedang melakukan proning, namun kali ini berhasil diamankan. Tinggal last man standing yang ada di sebelah kanan, dan winner chicken dinner untuk Red Aliens di game yang pertama. Aliens mengamuk langsung mengumpulkan 9 poin elimination. Cukup harum dan wangi sekali di game kita yang pertama minggu ketiga. Akankah